Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Omku bersama Media Racik Pack Sirup. Kita ngobrol santai, ngebahas santai seputaran racikan untuk estimasi menjelang libur mudik Lebaran. Nah, gimana nanti kita bahas secara mendalam. Ya seperti biasa masih di pinggir jalan, suaranya berisik, ya mohon maaf karena memang vlog dadakan. Nanti kita bahas di burung kita ini apa-apa aja bahannya, apa-apa aja pengertiannya. Nanti kita lanjut, kita skip dulu ya. Per videonya itu kita skip, ada part-partnya. Jadi nggak ada potong-potongannya videonya. Jadi kalau di lost terus takutnya terlalu banyak makan waktu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut part keduanya nih, Om. Untuk estimasi mudik Lebaran atau liburan dalam hitungan waktu 7 hari ya, 7 hari karena sepengalaman saya dan teman-teman tuh paling lama itu estimasi 7 hari untuk ditinggal dalam satu ruangan, untuk ditinggal untuk mudik gitu. Nah ini kondisi kandang model utamanya ini Sogon dengan kondisi kandang kosong, udah saya kosongkan, jadi nanti kelihatan jelas. Nah untuk cara lanjutnya seperti apa, kita lanjut. Kita punya nektar yang udah kita racik di channel sebelumnya. Ini mau pakai telur mau nggak pakai telur terserah, karena opsional ya. Ini opsional, ini racikan yang udah saya buat hampir 15 hari nggak di kulkas. Ini nggak basi, masih bagus. Ini 15 hari nggak di kulkas karena buatnya kan nggak pakai air. Dan memang tekstur dari pack sirup memang bagus banget, karena beda ya sama merek sirup-sirup yang dikonsumsi manusia tuh. Dia ada sari kelapanya itu yang bisa ngebuat dia cepat basi, fermentasi ya, kalau nggak dibantu sama obat-obat lain. Jadi ini tanpa pengawet, bahannya kita yang tentuin. Di sini udah masuk sekitar kemarin itu SKM-nya itu 10, SKM-nya 10, telurnya 1, sirupnya 15. Jadi ini ada telurnya nih. Dan satu saset masuk CS Colibri Sweet. Itu opsional ya. Boleh pakai, boleh enggak. Begitu juga pakai telur, boleh pakai, boleh enggak. Itu telur itu opsional intinya. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti langsung aja kita praktekin ke burung. Nah, ini Om pengertiannya. Saya make di sini 3 wadah. Ini 3 wadah ini kalau nggak salah ini ukurannya nomor 3 ini. Ini nomor 3. Ini cepuk nomor 3. Karena kalau yang cepuk yang biasa sering kita pakai itu nomor 5. Nanti kita cek ya. Tunggu. Kita skip dulu ya. Oke, dilanjut. Nah, ini cepuk yang biasa kita pakai ini kalau nggak salah ini cepuk nomor 5. Cepuk yang paling kecil di standar cepuk ya. Yang merek yang ukuran heksagonal kayak ini. Ini nomor 3. Kelihatan kan bedanya? Ini nomor 3, ini nomor 5. Ini yang biasa standar kita pakai harian untuk nektar. Jadi kalau mau mudik biasanya kita pakai ini. Ini yang nomor 3. Nah, ini bisa kita aplikasiin nektar ke dalam sini Om. Kita lihat dulu shoot ke bawah. Ini nektar. Kita biasanya ngasih nektar. Nah, ini untuk
estimasi nektar sebenarnya di berapa ini. Jadi sebenarnya kita itu bukan ngelihat burungnya mati apa enggak, tapi ngelihat dari hitungan estimasi si nektar. Kalau si nektar ini prediksi saya seminggu lebih kuat. Cuman kalau habisnya ini mungkin habisnya bisa 5 hari atau seminggu. Jadi ini jangan dikasih air ya Om. Saya bisa ngasih dia ini 2 cepuk. 2 cepuk nektar besar ya. 2 cepuk nektar besar seperti ini, 2 cepuk di nektar besar, tempat nektar besar nih 2 cepuk. Nah, yang 1 cepuknya lagi ini nektar yang udah diencerin. Nih. Ini segini aja. Nanti dikasih airnya itu atau enggak dikasih larutan pack sirup. Nih, seperti ini contoh larutan pack sirup. Banyak yang nggak tahu tuh larutan pack sirup tuh seperti apa sih. Ini bos, seperti kita bikin doping. Ini kan, ini larutan pack sirup. Ini segini. Lalu kita kasih air. Airnya air matang. Airnya segini aja. Ini namanya larutan pack sirup. Biasanya untuk bikin doping. Kalau mau kasih doping ya tadi tetesin aja metabol. Udah jadi doping. Emangnya kayak gimana? Kan di dalam doping itu ada 3 unsur yang saya sering bilang. Pertama unsur manis yaitu sirup. Unsur kedua multivitamin yang udah ada di dalam pack sirup. Unsur ketiga ya minyak metabol. Jadi emang kayak gimana? Jadi bukan rahasia umum lagi. Jadi yang ahli-ahli racik itu mereka memang udah jagonya racik dari tahun 2000 berapa. Saya main dari tahun 2010. Lebih iya dari tahun 2010. Mereka udah pada ngeracik doping sendiri dengan media seperti ini. Ya kan? Ini namanya larutan pack sirup tanpa minyak metabol. Jadi untuk sekarang kita nggak perlu mikirin settingan lah, mikirin nektar awet aja udah bagus banget Om. Nih kita encerin ini. Nah sedikit aja Om, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Tuh, asar ngambang di atas, lalu nanti kita aduk. Oke, kita tunggu dulu, kita pause dulu sebentar. Oke, ini kita aduk pakai media sumpit. Ini airnya ini, air larutan pack sirupnya dikit banget loh, gak banyak, dikit banget. Kalau banyak-banyak dia pecah, berganti warna, berubah. Iya jelas karena kadar airnya lebih tinggi daripada kadar nektarnya. Nah kalau udah kayak gini, ini encer, tapi lama-lama akan kental seperti itu. Ikutin tekstur yang ini, gitu. Ini lunturnya dia terjadi pengentalannya dia. Ini biasanya di hari keempat, hari ketiga dan hari keempat. Nah, udah selesai. Anggaplah ini yang udah dikasih larutan pack sirup. Ini yang murni 2. Kita taruh. Nih, kita taruh ke sini. Nih. Kita taruh ke tempatnya masing-masing. Nah, ini hitungan estimasi pada nektar. Jadi kita nggak bisa ngomongin mati enggak. Tapi kalau masalah mati banyak banget kondisi sama kendalanya. Nanti dibahas. Oke, ini nektar yang dikasih larutan. Nah, kalau ini nektar yang kental. Nanti ini jadinya 2 ya. Nih, ini nanti jadinya 2. Kita taruh sebelah mana? Sebelah sini aja. Nah, dalam pengaplikasian ini
kita harus pandai meletakkan, kita harus bisa meletakkan posisi si nektar supaya si nektarnya ini nggak terlalu jauh. Nah, ini sudah hitungan estimasi 5 hari. Yang ini 4 hari, yang ini 4 hari, jadi 8 hari. Ini 4 hari, ini 4 hari, taruhlah. Jadi kita sebenarnya hitungan estimasi di nektar. Tuh. Hitungan estimasi di nektar yang kita nanti akan aplikasiin ke konin atau sogon yang akan kita tinggal. Nah, airnya gimana, Om? Nah, kalau untuk air biasanya kita pakai tabung. Ini syarat mutlak nggak? Ya kalau ada bagus. Ini dispenser 2. Kalau ada bagus, kalau nggak ada ya opsional. Kita cari cara lain pakai ini. Nah, ini cepuk besar nomor 1. Nih, cepuk besar nomor 1. Nah, inilah nanti wadah air. Nah, wadah airnya caranya gimana, Om? Oke, biasanya kalau kita nggak ada tabung, kita taruh ini cepuk ini 3 cepuk. Kita tunggu ya, kita kasih air dulu. Oke, kita lanjut. Kita taruh di sini. Ini sebagai contoh visualnya ya, Om. Nanti kreasinya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ini standarisasinya untuk ditinggal selama 1 minggu. Ini ingat ya, ini bukan 2, nanti ini 3 ya. Ini nanti 3. Nih, sebisa mungkin kondisi air ini adanya di atas. Jangan taruh sejajar. Sebisa mungkin ada di atas. Kenapa kok seperti itu, Om? Oke, kita deketin. Karena kalau dia buang kotoran, dia nggak langsung masuk ke sini. Yang sering gampang kotor kan ini. Nah, caranya gimana, Om, kalau dia mau nangkring? Makanya kita kasih cepuk yang model kayak gini nih, jepit begini. Kalau dia nggak mau nangkring, takut gimana? Gampang, Om. Ini tangkringan kayak gini, dipotong kecil, tempelin di sini. Tempelin di sini, panjangnya segini, kanan kiri. Tempelin aja pakai lem Korea atau lem besi. Tempelin atau pakai lem kayu. Itu buat berpijak dia nanti di depan situ. Itu. Jadi modelnya seperti ini. Ini teknik yang sering saya pakai. Jadi seperti ini. Kita buat tangkringan seperti ini. Cuman nggak panjang-panjang. Tuh, tangkringannya seperti ini. Ini ditempel begini. Sedikit aja segini, sepotong. Jadi ditempel begini. Untuk fungsinya apa? Fungsinya untuk dia berpijak. Itu. Tapi kalau kayak gini biasanya udah aman. Dia bakalan nyari sumber air sudekat yang udah dekat di daerahnya. Saya bisa ngabisin ini 3 cepuk. Tapi alangkah bagusnya ada si dispenser yang ngebantu dia supaya apa? Si airnya ini tetap aman. Toh. Ornamennya, ingat ornamen, si airnya ini posisinya itu ada di atas di bawah nektar hariannya. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi, apalagi ornamen selanjutnya? Ornamen selanjutnya atau nektar selanjutnya biasanya saya kasih di cepuk-cepuk kecil ini. Nah, inilah multivitamin untuk ngebantu dia supaya kondisi vitalitasnya baik di setiap hari.
supaya nggak dehidrasi, menghindari dari dehidrasi. Nah, jadi kalau nggak udah kayak gini, nggak perlu lagi ya Om dikasih EF. Terlihat, pasti dia nyerang yang ini dulu, pasti. Tapi ketika dia lapar karena nggak ada EF, pasti dia nyari yang teksturnya yang lebih lembut. Ketika ini udah habis ataupun dengan kondisi basi, kita ngomongin yang nggak enak dulu, basi, biasanya dia langsung lari ke sini. Kalau ini nggak mungkin basi, ini kuat. Ini sebenarnya juga kuat karena sedikit banget tadi ngasih larutan dari pack sirup. Tapi kalau ngasih air biasanya basi. Tapi kalau ngasihnya pakai larutan pack sirup nggak pernah basi bos. Malah ngental seperti balik tekstur ini. Tuh, dia pasti mencari tekstur yang lebih encer dibanding yang lebih padat. Tapi ketika itu habis atau dia lapar, dia pasti nyari yang lebih padat protein. Pengganti EF-nya dia. Tuh. Ingat ya Om, ini Shogun, Konin sama aja perlakuannya di burung madu. Gitu. Semoga ini bisa dipahami. Nanti kita lanjut lagi untuk pemahaman selanjutnya. Udah tenang ini bos. Terima kasih. Oke, kita beda lagi tempat karena terlalu berisik di situ Om. Nah ini lanjut ketika udah kita aplikasiin semua. Ini penampakannya nggak seperti ini ya Om. Yang saya bilang tadi, ini yang besar ini, cepuk besar ini biasanya saya kasih 3. Itu kondisinya di atas. Itu kondisi di satu lagi, nanti satu lagi di sini, satu lagi di sini, satu lagi di sana, di belakang. Jadi 3 air minum besar, 2 dispenser, dan 3 nektar. Ini nektar yang kental, ini nektar yang udah dilarutin, yang sebelah sana nektar dari pack sirup, dari larutan pack sirup yang udah dikasih air. Gitu. Jadi untuk ini estimasi ini di kekuatan selama ditinggal 1 minggu gitu, selama 1 minggu langsung bisa kita terapkan ke burung kita. Nah ada pula yang jadi penyebab yang saya bilang tadi pengertiannya, penyebab kematian di Shogun atau di Konin selama pergi 1 minggu itu sebenarnya banyak faktornya. Itu jadi kita sebenarnya nggak pernah menyalahkan siapa-siapa ya, tapi memang kondisinya urgent itu, memang kita kudu pergi ninggalin burung kesayangan kita, dan memang nggak ada yang bisa diajak buat rawat dia sehari-hari. Terpaksa kita hanya meminimalisir kondisi dia selama kita tinggal. Jadi sebenarnya ini kita hitungannya itu estimasi Om, estimasi kekuatan dari si nektar, bukan mengukur dari daya hidup si Konin. Kalau kita mengukur dari daya hidup, kekuatan dia hidup, sebenarnya banyak faktor yang buat nyumbang dia mati. Pertama, yang kasus yang paling besar itu dehidrasi. Dia kebanyakan itu dalam satu ruangan itu penuh burung, atau enggak ruangannya kecil dengan ventilasi udara yang kurang memadai, jadi tingkat kelembaban atau tingkat panasnya sangat luar biasa. Jadi membuat dia nanti dehidrasi dan mati. Ada pula juga kasus yang nektarnya cepat kering lalu mengkristal seperti gula. Bisa juga karena tingkat panasnya yang terlalu tinggi. Tapi insya Allah di pack sirup aman.
paling tidak dia terjadi pengentalan. Kalau masih terjadi pengentalan itu masih diambang wajar. Yang penting tidak basi dan proteinnya ini tidak pecah, maksudnya tidak pisah antara air dan susu. Nah, itu namanya rusak dalam kandungan proteinnya. Itu. Jadi banyak sebenarnya, ada predator, ada seperti cicak. Dia cicak ini kadang juga nyumbang juga dia kadang untuk minum ke dalam nektarnya. Selama kita tinggal tuh dia kadang masuk juga. Jadi sebagai catatan nih Om, untuk ditinggal dalam jangka waktu 1 minggu itu tidak boleh kondisi dikerodong, tidak boleh kondisi dikerodong. Itu karena seperti tadi dalam ruangan aja udah panas, udah pengap, apalagi dikerodong. Gitu. Sebisa mungkin gantung sogon atau konin burung kita itu dekat ventilasi udara yang memadai. Itu. Nah, nanti selanjutnya ya tinggal kebijaksanaan kita aja, kebijakan kita aja untuk tega apa enggak, mentok apa enggak. Tapi selama saya bertahun-tahun merawat jenis burung madu, sogon atau konin yang paling lebih awal dari tahun 2014, itu nggak pernah dalam kondisi mati. Sakit iya, lemes iya pernah selama ditinggal seminggu, tapi nggak pernah sampai mati. Itu karena dehidrasi itu tadi. Tapi jangan kaget ketika kita nanti buka pintu, mungkin banyak bulu-bulu yang berjatuhan nih, seperti mabung. Sebenarnya itu bukan mabung, dia tuh bulu-bulunya itu ya karena efek dehidrasi itu panas, jadi dia ngerontok seperti mabung. Itu karena panas kan, kelembaban udara di satu ruang itu membuat gangguan metabolismenya terganggu, jadi pada rontok. Jadi bukan salah di racikan, tapi memang di kondisi suhu ruangan. Itu sebenarnya sih faktor utama yang buat burung kita mati. Sebenarnya itu, Bos. Kalau nektarnya insya Allah dengan satu ini yang besar, kita estimasi 4 hari, satu ini yang besar dan estimasi 4 hari, dan satu lagi nanti yang belum saya kasih kan, karena ini saya bikinnya dadakan. Sebenarnya ini 3 ya, 3 yang besar-besar. Nah, yang kecil-kecil itu seperti yang larutan pack sirup ini, itu bisa dikasih 2 atau 3 juga nggak apa-apa. Itu untuk netralisir badannya dia. Andaikan kita perginya nih di hari Sabtu, kita bisa nanti pulang di hari Sabtu depannya lagi, itu udah hitungan 1 minggu. Atau enggak di minggu pagi masih bisa tertolong. Gitu Omku. Ini pack sirup sangat bagus banget, sangat nyumbang banget untuk lagi kondisi seperti ini. Kondisi udah nggak mikirin nyeting, udah nggak mikirin atau apa, ya itu ngebantu banget ya. Apalagi yang burungnya banyak. Karena irit kan dibikin dalam 2 botol kayak gitu, bisa jadi banyak. Udah tenang, habis itu bisa dibikin larutan. Dia bisa ngebantu mengcover kondisi tubuhnya, dia tetap prima, tetap fit, vitalitasnya tetap baik. Itu dia. Ya semoga dalam penjelasan ini bisa paham, bisa dimengerti. Ya bijak lah, intinya bijak. Bukan apa, ini bukan tolak ukurnya, bukan diracikan atau di nektarnya. Tolak ukurnya tuh gimana supaya bisa meminimalisir kondisi yang terjadi ketika konin kita tinggal selama estimasi 7 hari. Itu mau pasca lebaran, mau menuju lebaran atau mau liburan, itu seperti itu. Standarnya seperti ini. Itu dia standarisasi pack sirup. Jadi gimana kalau kit saya pakai, banyak pertanyaan tuh di komentar nanti. Om kalau pakai Marhan gimana, pakai Marhan? Banyak itu. Cuman ini udah standar pack sirup bosku. Biasanya Marhan saya taruh di kulkas aja buat minum bareng keluarga, jadi nggak pernah rebutan lagi. Semenjak ada pack sirup bos, Marhan jadi nggak jadi rebutan bos. Biasanya wagu banget bos, kayaknya gimana gitu. Pak jaluk Marhan, Pak jaluk Marhan. Oh Marhan gue manu. Jadi ribut, jadi berantem di hari raya. Aduh kacau bos. Ya biasanya ya udah pack sirup itu udah
Biasanya bocah juga nggak rebutan. Kalau udah tahu pack sirup khusus burung, dia udah nggak mau lagi nyobain. Nah, itu. Jadi semoga bisa dimengerti, bisa diingat ulang kembali. Ini nektarnya saya bisa kasih 3 yang besar-besar, yang 2 kasih pack sirup murni, yang 3 kasih pack sirup murni itu yang lagi diminum. Nanti saya tambahin lagi tuh 2 lagi. Ini saya tambahin 1 lagi nih. Ini murni, belum dikasih larutan pack sirup. Ini yang udah kasih larutan pack sirup. Nanti saya tambah lagi 1 sebelah sana. Sebelah sana saya tambah lagi 1 yang nektar murni. Ya, Om. Nanti semoga videonya tidak di skip, bisa ditonton penjelasannya secara utuh, jadi tidak salah paham dan banyak. Ya kalau masih belum paham nggak apa-apa lah, nanti komentar. Oke. Terima kasih Omku ya. Semoga bisa dimengerti. Sudah hampir 26 menit nih kita cuap-cuap. Gak usah disubrek, gak usah, nggak penting. Yang penting di like, komen kalau itu belum jelas. Share kalau memang itu bermanfaat. Terima kasih. Ini media untuk informasi, untuk edukasi, untuk pengalaman kita belajar bareng. Saya juga belajar juga dari pengalaman. Terima kasih Om. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan, selamat hari raya, selamat bertemu keluarga. Terima kasih. Pack sirup. Pamit bosku.